Mending Core 7 buat apa Core i3 prosesor tolol. Mending pakai AMD 8 setara Core 7 tapi harganya cuma setengah. Ya, kalian tahu saya mau bilang apa. Ya, tepat sekali. Ya, kata-kata tersebut banyak beredar di tengah-tengah kaum jelata. Prosesor i7 pasti lebih kencang dari i3, i5, dan spesies lainnya. Atau mending AMD seri 8 atau A10. Lebih besar angkanya pasti lebih ngebut. Ya, bisa benar, bisa salah. Core 7 lebih kencang dari Core 3, benar. Kalau satu generasi, kalau beda generasi pun tidak terlalu terpaut jauh lah. Salah kalau kita bandingkan Core 7 generasi pertama dengan Core 7 generasi ke-7. Ya pasti lebih kencang Core i3 kan ke-7 lah. Kalau AMD A series rasanya susah untuk dibandingkan langsung dengan prosesor dari Intel. Ya karena memang beda target pasar, cok. AMD A series lebih mengedepankan performa GPU-nya. Kelas prosesor dengan generasi prosesor adalah dua hal yang berbeda. Intel dan AMD membedakan kelas prosesornya dengan angka di depannya seperti i9, i7, i5, i3 dari Intel. Angka 9 berarti prosesor kelas atas. i7 di bawahnya, begitupun dengan Core i5 dan Core i3. Ryzen 9, 7, 5, 3 dari AMD juga sama dengan Intel mengklasifikasikan prosesornya. Angka yang lebih besar menggambarkan kelas prosesor yang lebih tinggi. Sedangkan generasi prosesor sederhananya menggambarkan tahun keluaran prosesor. Setiap generasi ke generasi pasti memiliki peningkatan performa dan teknologi yang lebih baru. Pembahasan performa prosesor akan menjadi pembahasan yang sangat kompleks. Banyak variabel yang menentukan perbedaan performa dari prosesor ini dengan prosesor itu, atau generasi ini dengan generasi itu. Ingin tahu lebih banyak? Ayo, bersama saya, tukang servis, mari kita bahas. Kita bahas sedikit sejarah. Pada masa di saat semua prosesor hanya memiliki satu core, rakyat jelata mengukur perbedaan performa prosesor dari clock speed-nya atau frekuensinya 1 GHz, tapi cepat dari 800 MHz. Secara teori, iya, pada saat itu. Tapi setelah negara api menyerang, semuanya berubah. 1 GHz belum tentu lebih cepat dari 800 MHz. Atau bahkan sama-sama 1 GHz belum tentu juga sama kecepatan pemrosesan datanya. Itu baru dari frekuensinya. Masih banyak yang lainnya juga. Lalu ada core atau inti atau otak lah gampangnya. Core adalah unit pemrosesan yang terdapat dalam CPU yang dapat melakukan instruksi secara mandiri. CPU dapat memiliki beberapa core untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Semakin banyak core yang dimiliki oleh sebuah CPU, semakin banyak tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya, CPU dual core dapat melakukan 2 tugas secara bersamaan. Lalu ada thread. Thread sendiri adalah sebuah execution flow pada sebuah program. Artinya, kurang lebih satu antrian. Ada 2 thread berarti ada 2 antrian, 3 thread ada 3 antrian, dan seterusnya. Lebih banyak thread secara teori akan lebih cepat, karena antriannya terbagi, jadi untuk memproses antrian tersebut akan lebih cepat. Lalu ada cache. Cache merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Sedangkan adanya cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Lalu ada instruction set atau set instruksi. Adalah kumpulan perintah yang dapat dipahami dan dijalani oleh mikroprosesor. Set instruksi juga dikenal sebagai arsitektur set instruksi atau ISA.
Set instruksi berfungsi untuk memberitahu prosesor apa yang harus dilakukan, seperti operasi aritmatika, manipulasi data, dan input ataupun output. Lalu ada fabrikasi. Fabrikasi secara bahasa berarti pembuatan produk dengan menggabungkan berbagai item tertentu dijadikan satu komponen atau rangkaian dengan standar proses dan standar produk tertentu. Prosesor dalam pembuatannya merupakan gabungan dari berbagai macam bahan dan komponen sehingga dapat membentuk satu barang utuh, yaitu prosesor. Sisi lain fabrikasi selain hanya merangkai komponen adalah bagaimana menciptakan produk yang baru dan lebih efisien dari sisi kinerja dibandingkan produk-produk sebelumnya. Rakyat jelata banyak menyebutkan fabrikasi ini dengan nanometer atau nm. Nanometer ini sebenarnya adalah satuan ukuran sebuah transistor yang ada di dalam prosesor. Semakin kecil ukuran transistor akan membuat sebuah prosesor memiliki banyak transistor. Semakin kecil ukuran dan jarak transistor, semakin kecil juga daya yang diperlukan, sehingga membuat prosesor lebih efisien. Semakin banyak transistor memungkinkan prosesor memiliki lebih banyak jumlah core. Semakin cepat juga prosesor memproses data. Yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi acuan untuk menentukan prosesor mana yang lebih bagus, prosesor mana yang lebih cepat, dan mana yang lebih-lebih lainnya. Tapi, masih banyak yang menentukan juga prosesor ini dengan itu lebih bagus yang mana, tergantung aspek mana yang kita bandingkan. Lalu ada memory controller. Memory controller yang menentukan kemampuan prosesor mengakses RAM. Dari jenis RAM-nya, kecepatan RAM-nya, kapasitasnya. Intel Core i7 2600, Intel Core generasi kedua, mendukung RAM DDR3 dual channel dengan bandwidth 21 GB per detik. Dan kapasitas maksimal hanya 32 GB. Sedangkan Intel Core i3 6100, Intel Core generasi ke-6 mendukung RAM DDR4 dual channel dengan bandwidth yang lebih tinggi, yaitu 34 GB per detik dan kapasitas maksimal 64 GB. Lalu ada juga iGPU atau rakyat jelata menyebutnya VGA. iGPU sama seperti GPU atau VGA, hanya saja sudah tertanam dalam prosesor. Dalam aspek ini, prosesor AMD mendominasi, bahkan sebelum era kebangkitan AMD, sebelum Ryzen lahir. Semua prosesor AMD sebelum arsitektur Zen, menurut saya, di prosesornya sampah, tapi di iGPU-nya lumayan. Di prosesor Intel pun terlihat jelas peningkatan jika dibandingkan dengan prosesor Intel juga. Contoh, Intel Core i7 2600 memiliki iGPU Intel HD Graphic 2000 dengan dukungan DirectX 11. Namun tidak natif DirectX 11 sih, hanya sampai ke DirectX 10. Sedangkan Core i3 6100 memiliki iGPU Intel HD 530 dengan dukungan DirectX 12. Lalu ada juga dukungan PCI Express. PCIe adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect Express, yaitu standar antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan perangkat motherboard ke komputer. PCIe adalah bus ekspansi bandwidth tinggi yang umumnya digunakan untuk menghubungkan GPU dan SSD, serta peripheral lainnya seperti capture card atau kartu penangkap. Dukungan generasi dan jumlah LAN PCI Express sangat penting ketika kita ingin menggunakan GPU atau VGA card. Contoh, Intel Core i7 2600 mendukung PCIe Gen 2 dengan 16 LAN, sedangkan Core i3 6100 mendukung PCIe Gen 3 dengan 16 LAN. PCIe Gen 3 memiliki bandwidth 2 kali lipat daripada PCIe Gen 2. Jika menggunakan GPU dengan interface PCIe Gen 3 akan membatasi kemampuan GPU tersebut saat menggunakannya di PCIe Gen 2
karena keterbatasan bandwidth. Dari yang tadi sudah saya jelaskan, mana yang lebih bagus? Core i7 generasi kedua atau Core i3 generasi ke-6? Mari kita bandingkan. Kita lihat dari spesifikasinya terlebih dahulu. Intel Core i7 2600 adalah Intel Core generasi kedua Sandy Bridge yang rilis di tahun 2011. Core i7 2600 memiliki 4 core dan 8 thread dengan frekuensi dasar 3,4 GHz dan juga memiliki turbo boost sampai ke 3,8 GHz. Core i7 2600 memiliki total cache 8 MB yang dirancang dengan fabrikasi 32 nanometer. TDP prosesor ini ada di 95 Watt dengan soket LGA 1155 dengan dukungan RAM DDR3 sampai dengan 1333 MHz dual channel. Opsi ekspansi PCIe Gen 2 sebanyak 16 LED. Lalu Core i3 6100 Intel Core generasi ke-6 dengan nama Skylake yang rilis di tahun 2015. Core i3 6100 memiliki 2 core dan 4 thread dengan frekuensi dasar 3,7 GHz. Total cache Core i3 6100 sebesar 3 MB dan dirancang di fabrikasi 14 nanometer dengan TDP 51 Watt, lebih irit daripada Core i7 2600, jauh malah. Core i3 6100 memiliki soket LGA 1151 dengan IGB Intel HD 530. Intel Core i3 6100 memiliki dukungan RAM DDR3 1600 MHz atau DDR4 2133 MHz dual channel dan sudah mendukung PCIe Gen 3 sebanyak 16 LAN. Lalu, mari kita coba dengan benchmark sintetis. Dari hasil benchmark tadi, sudah jelas bukan? Core i7 belum tentu lebih cepat dari Core i3, belum tentu lebih bagus dari Core i3, dan belum tentu lebih dari Core i3. Kenali prosesor bukan hanya dari angkanya atau dari kelasnya, tapi juga dari generasinya, teknologinya, dan berbagai aspek di dalamnya. Jika ingin merakit sebuah PC atau ingin upgrade prosesor atau beli PC entah bekas ataupun baru, pilihlah sesuai kebutuhan. Pengetahuan dan ketelitian penting sebelum kalian membeli PC bekas atau baru di marketplace atau dimanapun. Jangan sampai salah pilih, apalagi tertipu. Banyak beredar di marketplace yang hanya mencantumkan kelas prosesornya saja tanpa mencantumkan generasinya keberapa. Contoh, ada sebuah postingan di marketplace diberi judul dengan PC Sultan, harga ketan, Core i7 bos, RAM 8GB, SSD anti lemot, PGA 2GB, game berat dibahas, pasti beli nyesel. Di luar ekspektasi, ternyata pakai Core i7 generasi 1, RAM 8GB, DDR3, namun hanya single channel. Lalu PGA Nvidia GT 610. Game-game yang ingin kalian mainkan tidak bisa berjalan. Kalaupun jalan juga frame rate-nya kacau, patah-patah. Ya, yang pastinya tidak nyaman ya. Emang bener bisa gaming rata kanan. Game apa tapi ya? Plants vs Zombie iya bisa rata kanan, Insaniquarium iya pasti rata kanan, Feeding Frenzy, Diner Dash, Zuma bisa rata kanan, FPS tumpah-tumpah. Jadi kalau ada yang bilang temen atau siapa atau mungkin toko komputer ada yang bilang ini aja udah pakai Core i7,
Daripada itu masih Core i3 tampol kalau nggak nyebutin generasi keberapa. Kenapa saya bahas ini? Karena masyarakat di daerah saya banyak orang-orang yang digoblok-goblokin sama orang-orang tolol soal dunia perprosesoran ini. Saya yakin di luar sana pun sama. Ya mungkin di tempat Anda juga. Ya, itu saja dulu untuk pembahasan kali ini. Saya tukang servis undur diri dan bye.